Banyak anak muda di Indonesia bercita-cita untuk bekerja di kota-kota besar. Tetapi 3 pemuda yang akan saya perkenalkan kepada Anda kali ini justru sebaliknya. Mereka memilih untuk berkarya dan mengabdikan hidup mereka di desa. Apa yang mereka lakukan dan siapa mereka? Kita sambut Suparto. Iya, terima kasih. Matur nuwun, silakan duduk. Anda berasal dari mana? Dari Gunung Rejo, Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur, Bang. Umur Anda berapa sekarang? 39 tahun mau ke 40 nih, Bang. Oh, masih muda ya? Iya. Pekerjaan orang tua apa? Pekerjaan orang tua tani, buruh tani. Gitu. Karena apa? Ibu dan ayah? Iya, ibu dan ayah. Karena apa? Karena kalau dibilang tani kan punya lahan sendiri. Lah ibu saya ayah nggarap lahannya orang jadi buruh tani. Iya. Ya. Baik. Iya, apa betul Anda adalah sarjana pertama di desa Anda? Betul, Bang. Lalu selama ini anak-anak di sana sekolahnya sampai di mana? Paling SD, SMP, drop out, kerja di kota mereka. Tuh. Jadi Anda sarjana pertama yang lahir dari desa Anda? Iya, saya satu Menarik karena Suparto adalah sarjana pertama yang berasal atau yang berhasil ya menjadi sarjana dari seluruh anak-anak di desa. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke desanya setelah menjadi sarjana. Ya. Nah, ini menarik karena masyarakat di sana kemudian menertawakan bagaimana ada orang yang sudah sekolah setinggi-tingginya di luar desa mereka untuk kemudian kembali ke desa dan jadi peternak. Apa yang membuat Suparto kembali ke desa? Sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Inilah Suparto. Obsesi masa kecilnya membuat ia berpikir keras untuk membangun desa dan kehidupan para petani. Kuatnya cita-cita membangun desa memaksa Suparto mengikuti berbagai program dan pelatihan hingga sampai pada sebuah program sarjana masuk desa atau SMD. Tahun 2001, kembalinya ke kampung halamannya, Suparto langsung memulai usahanya dengan membudidayakan ayam petelur. Tak butuh waktu lama, usaha itu pun berbuah manis. Kesuksesan ayam petelurnya mengalami perkembangan pesat hingga terdengar ke pelosok desa di Jawa Timur. Tahun 2008, jumlah populasi ayam petelurnya pun terus meningkat dari 500 ekor menjadi 150.000 ekor. Dengan anggota kelompok tani mencapai 178 orang. Bermodal gelar sebagai dokter hewan, Suparto juga mengembangkan usahanya di sektor peternakan lainnya, yaitu ternak sapi. Pelan tapi pasti, peternak itu pun berkembang dan menjadi penyuplai daging sapi lokal untuk Indonesia. Sejak saya kenal Pak Parto, saya berusaha sama keluarga membuat ternak petelur ini solusi dari Pak Parto semua. Sekarang saya berkenal dengan Dr. Parto sehingga diberi bimbingan untuk menjadi peternak sapi. Saya ingin membuktikan bahwa dengan cara beternak yang dikasih sentuhan ilmu pengetahuan bisa meningkatkan hasil pertanian peternakan mereka, dan itu bisa saya buktikan sekarang. Jadi Anda ini dokter hewan ya? Iya, dokter hewan. Dokter ya? Dokter hewan. Bukan hewan. Dokternya. Oh, dokternya, Bang. Dokter hewan. Menarik karena di kampung Anda itu biasanya kan anak-anak SD, SMP, kemudian putus sekolah dan bekerja.
kenapa atau faktor utama apa yang menyebabkan anak-anak di desa Anda itu tidak melanjutkan sekolah? Karena keterbatasan biaya dari orang tua, Pak. Jadi faktor ekonomi. Iya, faktor ekonomi. Lah Anda kok bisa sampai kuliah? Jadi karena sebenarnya sama aja sih, cuman karena kemauan saya pengen sekolah, saya pengen menuntut ilmu, jadi saya berusaha meneruskan sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan berusaha sendiri, bahkan Biayanya dari mana? waktu SMP ke SMA saya jualan roti, sambil sekolah sambil jualan roti. Jadi waktu SMA satu kampung itu nggak ada yang tahu kalau saya sekolah, karena tiap hari saya berangkat itu bawa rombong roti, pulangnya bawa rombong roti lagi. Jadi orang-orang kampung nggak tahu kalau saya udah sekolah SMA. Nah, bawa rombong roti ke sekolah. Jadi jualan roti sampai SMA? Iya, SMA sampai lulus saya. Itu. Lah terus bagaimana teman-teman Anda ngelihat teman kelasnya bawa rombong roti gitu ke sekolah? Mereka tahu Anda jualan roti? Selama saya SMA baru ketahuan itu kelas 3. Karena kan berangkatnya pagi, Bang. Jadi berangkat pagi bawa rombong roti, ditaruh juragan, nanti baru ganti sekolah baju SMA ke sekolah. Terus pulangnya bajunya saya simpen ke atas kresek, masukkan rombong roti, pulangnya udah bawa rombong roti jualan keliling kampung nyampe rumah gitu. Nah, satu kali waktu itu pulang kejeduk teman-teman waktu ketemu kalau kejeduk tuh duk. les untuk kelas 3 itu, udah teman-teman itu pulang, nah ternyata tahu saya jualan roti, wah itu malu banget Bang itu. Malah teman-teman disengaja dibawa ke sekolahan, diborong habis sama teman-teman. Oh kalau gitu setiap hari harus kejeduk supaya rotinya habis. Oh jadi itu kelas 3 baru ketahuan Anda jual roti ya. Nah, dengan cara itu Anda membiayai sekolah. Iya. Berapa penghasilan dari jualan roti? Waktu itu ya cukup aja untuk bayar SPP, Bang. Sekolahan untuk bayar SPP waktu SMA aja gitu. Iya. Nah, kalau Anda kemudian bisa tamat SMA, kemudian bisa melanjutkan sekolah. Waktu masuk universitas atau perguruan tinggi kan biayanya mahal. Bagaimana caranya? Nah, waktu masuk ke perguruan tinggi saya minta tolong ke orang tua saya, minta tolong ke bapak waktu itu. Biayai saya 1 semester aja, saya janji setelah 1 semester saya akan mencari biaya sendiri di Surabaya. Waktu itu bapak punya 1 ekor sapi dijual. Satu-satunya? Satu-satunya dijual, kemudian saya dibuat biaya saya awal, terus habis itu dilepas. Memang saya udah janji minta biaya pada semester pertama aja, dan alhamdulillah mulai semester pertama saya sudah dapat setelah KHS keluar waktu itu, IP pertama, kartu hasil studi kalau nggak salah singkatannya dulu itu. Nah itu IPK keluar. Terlalu lama di desa jadi udah lupa. IP keluar, saya mengajukan beasiswa dan alhamdulillah beasiswa itu bisa saya pertamakan sampai lulus gitu, Bang. Wow. Jadi Anda kuliah di mana? Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Kenapa memilih Fakultas Kedokteran Hewan? Jadi ada ceritanya. Karena pada saat SMP itu biaya sekolah saya itu dari peternak ayam. Itu. Jadi saya seneng hewan. Ya, tadi karena orang tua keterbatasan modal, jadi saya tiap waktu sekolah sambil sekolah melihara ayam, netaskan sendiri. Oh, jadi ini mau balas budi nih, mau balas budi ya. Balas budi. Ayam yang dulu menghidupi Anda. Ya, betul. Sekarang ayam yang menghidupi saya. Itu. Oh, berarti rugi terus ayamnya ya. Kirain Anda mengobati ayam-ayam itu ketika mereka sudah tua. Harusnya kan begitu ya. Iya. Baik. Nah, dan saya dengar bahwa waktu di wisuda Anda lulusan terbaik tahun itu. Alhamdulillah. Jadi betul, saya lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun 2000 dengan IPK cum laude waktu itu. Alhamdulillah. Setelah lulus, Anda kan bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang bagus, karir yang relatif juga bagus. Tapi kemudian Anda memilih untuk kembali ke desa. Nah yang menarik tentu alasan mengapa sampai Anda kembali ke desa. Tapi jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy.
orang menganggap Anda gila Iya. karena meninggalkan pekerjaan di kota. Iya. Mereka saya dengar bahkan bilang sekolah tinggi-tinggi di kota, pulang-pulang beternak sama seperti mereka. Iya. Iya. Nah, bagaimana reaksi orang tua? Saya dengar orang tua juga malu ya. Iya. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu saya masih sama, Suparto dari desa. Desanya di mana tadi? Gunung Rejo, Kedung Pring, Lamongan. Naik apa ke sana itu ya? Jalan kaki bisa, naik motor juga bisa. Iya, sampai itu ya? Iya, sampai. Iya. Baik, menarik karena Anda kan setelah lulus sebenarnya sudah bekerja. Bahkan sudah 1 tahun dengan gaji yang bagus, kemudian karir yang bagus. Iya. Ketika Anda pulang ke kampung dan memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan di kota, orang-orang di desa Anda menertawakan Anda. Iya. Kenapa? Ya dianggap aneh aja, sarjana kok rodok gendeng be gitu. Tapi Anda nggak gendeng ya? Ya mungkin bisa dibilang gitu juga kali ya. Oh kalau gitu Anda silakan pulang. Ya, jadi orang menganggap Anda gila Iya. karena meninggalkan pekerjaan di kota. Iya. Mereka saya dengar bahkan bilang sekolah tinggi-tinggi di kota, pulang-pulang beternak sama seperti mereka. Iya. Iya. Nah, bagaimana reaksi orang tua? Saya dengar orang tua juga malu ya. Iya. Jadi pada saat saya memutuskan untuk kembali ke desa setelah saya bekerja di perusahaan swasta pada saat itu yang sudah dapat fasilitas agak lumayan, orang-orang menganggap saya itu senewen beli gitu. Tapi ya gimana lagi, saya merasa terpanggil gini Bang. Jadi saya ingin merubah pola cara petani peternak yang selama ini itu income-nya kurang sehingga tidak bisa menyekolahkan anaknya seperti sampai sarjana. Saya ingin membuat usaha para petani peternak itu terangkat gitu Tapi saya dengar penghasilannya orang gitu. tua tetap kecewa karena dia ingin agar setelah anaknya lulus ya sarjana itu mencari pekerjaan di kota dengan gaji yang besar. Jadi ketika Anda pulang, berapa lama Anda mampu menjelaskan apa yang Anda akan lakukan ini kepada masyarakat dan orang tua? Jadi saya menjelaskannya pakai bukti, Bang. Jadi saya yakin dengan usaha peternakan yang saya mulai dengan adanya dikasih ilmu dan teknologi yang sudah saya dapatkan di perguruan tinggi akan berbeda, dan itu saya buktikan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Orang yang dulu mencemooh saya, menyindir saya malah ikut, tapi itu tidak membuat saya sakit hati kepada mereka. Mereka tetap saya rangkul, saya bina, saya kasih ilmu yang saya dapatkan. Kemudian peternakannya bisa maju dan berkembang sampai Untuk itu sekarang. dibutuhkan 3 tahun. 3 tahun. Omong-omong ketika pertama kali beternak ayam, Iya. modalnya dari mana? Modalnya 500 ekor itu saya dapatkan dari gaji di perusahaan itu selama 1 tahun, celengan itu tabungan. Kemudian jual sepeda motor sisa waktu kuliah. Saya punya sepeda motor 1, kenang-kenangan saya jual karena memang tabungan dari gaji di perusahaan itu belum cukup untuk modal awal. Jadi kalau hari itu Pak peternakannya gagal, Anda miskin sekarang ini ya. Udah nggak punya apa-apa, motor Iya. tinggal 1 itu pun Anda jual. Saya jual gitu. Kenapa begitu nekat? Kenapa Anda begitu yakin bahwa Anda akan berhasil? Ya, kalau kita tidak yakin terus gimana Bang? Ya harus yakin. Terus dengan keyakinan itu dan kerja keras, saya yakin juga dan disertai dengan doa, insya Allah bisa. Berhasil. Gitu. Ya. Kenapa waktu itu mulai dengan beternak ayam? Bukan beternak lele misalnya, kambing misalnya. Ada ceritanya. Jadi di daerah saya itu daerah pertanian. Pertanian yang menghasilkan jagung sama padi. Nah, jagung sama padi itu ada limbahnya.
Kalau jagung itu sebagai pakan ternak, kalau padi itu ada limbah dedak sebagai pakan ternak juga. Nah, jagung sama padi itu dibawa ke daerah sentra peternakan di Blitar. Nah, setelah jadi telur di Blitar, telurnya dibawa ke tempat saya. Nah, dari situ saya yakin kalau saya mampu memproduksi telur di tempat saya sendiri akan lebih efisien. Nah, harganya kan lebih mahal di tempat saya telurnya, tapi biaya pakannya lebih murah di tempat saya. Itu yang membuat saya yakin usaha peternakan petelur pilihan pertama yang Saya kira Anda tebak gambar aja yang mana nih kira-kira. Kalau saya dalam berbisnis nebak ini mudah-mudahan yang ini aja deh gitu. Ternyata ada dasar-dasarnya ya. Iya. Apa bedanya cara Anda beternak dibandingkan dengan cara beternak masyarakat di kampung Anda sebelumnya? Ya, jadi kalau cara beternak orang-orang kampung kan tanpa didasari ilmu, tanpa didasari teknologi. Jadi mungkin efisiensi di pakan kurang, kemudian menjaga penyakitnya juga kurang. Tapi kalau cara beternak saya itu didasari ilmu. Jadi ada ilmunya mulai dari bagaimana ayam itu tidak sakit, bagaimana ayam itu bisa berproduksi optimal sampai 90% lebih, itu terus kemudian bagaimana mengolah pakan dari limbah-limbah pertanian dan sumber pakan yang ada di sekitar tadi sehingga biaya produksinya bisa ditekan. Nah, itu yang membuat masyarakat beda, di sana nggak mempertimbangkan itu tidak semua. hanya sekedar beternak aja, ayamnya begitu kena pagebluk katanya mati, ya udah mati, besok beternak lagi gitu. Pagebluk itu apa? Pagebluk itu Penyakit ayam. ayam iya. gitu. Iya. Saya dengar Anda bukan saja mengajari masyarakat desa Anda beternak dengan cara yang lebih ilmiah, Iya. tapi juga bagaimana memasarkan ya. Jadi dari hulu sampai hilir Anda ajarkan. Betul. Apa yang Anda ajarkan? Jadi gini, bukan mengajarkan sih sebenarnya, cuman mencari solusi. Kebetulan usaha pertanian, peternakan itu kelemahan petani peternak kita adalah menjualnya. Mereka bisa berproduksi tapi begitu menjual tidak punya nilai tawar, tidak punya bergaining gitu. Jadi kita ngegrup satu grup gitu, membentuk kelompok bareng-bareng. Nah, kalau bareng-bareng gitu lebih kuat, nawar bahan bakunya kita juga kuat, waktu masarkan kita juga kuat kalau bersatu. Nah, kita carikan solusi bareng-bareng mulai dari pemasarannya itu kita bikin grup, kita pasarkan. Bahkan untuk sapi kami masuk ke Jakarta, Lampung, Jawa Barat, sekitar Jabodetabek ini bersama-sama seperti itu, Pak. Padahal dulu kalau saya tidak salah dengar, petani di sana tanda kutip dimanfaatkan oleh makelar ya. Jadi beli dengan harga yang relatif murah, kemudian jualnya mahal. Dari margin keuntungan itu didapat oleh makelar. Betul. Nah, dengan cara yang seperti sekarang? Ya, jadi seperti sapi aja, itu kalau rantai pemasarannya terlalu panjang tadi, ada makelannya, dari rumah ada belantik rumah, nanti di pasar ada belantik pasar, baru nanti sapi itu dikirim ke Jakarta. Nah, melalui kelompok kami dengan adanya seorang sarjana tadi, kita tembus rantai pemasaran itu, kita pangkas, kita mencoba mencari pemasaran langsung ke Jakarta sehingga tadi keuntungan yang bisa dinikmati oleh para makelar itu bisa masuk ke kantong para petani seperti itu. Ya. Menarik ya. Kalau tadi ayam telurnya udah berapa banyak? Produksi per hari satu kelompok sudah hampir 30 ton per hari. Dulu sapi dimulai dengan kalau nggak salah 34 ekor sapi modalnya. Sekarang udah berapa banyak sapi di sana? Sekarang sudah ada 258 ekor sapi di kandang. Lalu aset secara keseluruhan sekarang berapa? Kalau di ayam per 1000-nya itu sudah, kalau per 1000 100 juta ya sudah hampir 35 M, tapi itu berkelompok, bukan milik saya sendiri loh Bang, milik bersama gitu. Jadi kalau di sapi sudah hampir 2 miliar kalau di sapi. Anda juga mengajari masyarakat di sana bahwa urin dan kotoran sapi bisa jadi pupuk ya. Dulu urin dan kotorannya diapakan? Kalau cara beternak dulu kan dibuang aja Bang, nggak dimanfaatkan. Sekarang itu bisa kita olah menjadi pupuk yang bisa kita jual. Urinnya bisa pupuk organik yang semprot, kemudian untuk
kotorannya itu bisa dalam pupuk yang tabur gitu, pupuk organik tabur. Lalu perubahan apa yang Anda lihat terjadi pada masyarakat desa setelah Anda mencoba menerapkan ilmu Anda di desa Anda ini? Ya paling tidak perubahan yang terjadi mereka ngikut. Artinya apa? Berarti apa yang sudah saya mulai sendiri, kemudian 1-2 kita bareng, kita usaha bersama, sekarang lebih banyak lagi yang ikut beternak, baik mau sapi maupun ayam. Nah, untuk ayamnya sudah lintas kabupaten, sekarang sudah 3 kabupaten ikut beternak dalam satu mengikuti jejak kami. Gitu. Jadi artinya apa? Dari usaha peternakan itu berarti ada hasilnya. Nah, kemudian para petani peternak itu sekarang bisa nyimpen, saving untuk menyekolahkan anaknya. Kalau dulu pertaniannya hanya 6 bulan sekali panen hanya untuk biaya makan, sekarang usaha peternakannya bisa untuk makan, usaha pertaniannya bisa untuk saving, untuk tabungan, dan bisa menyekolahkan anaknya, sehingga sekarang banyak sarjana di desa saya. Iya. Menarik karena dulu Anda sarjana satu-satunya, tapi dengan cerita Anda bahwa sekarang sudah banyak sarjana di desa Anda, berarti tingkat kesejahteraan sudah meningkat. Apa harapan Anda terhadap kegiatan yang Anda lakukan ini bagi masyarakat di desa Anda dan mungkin di desa-desa lain di Indonesia? Ya, kepada pemuda di Indonesia, jangan takut kembali ke desa, membangun desanya. Usaha pertanian atau usaha-usaha yang ada di desa itu sangat potensial dan mungkin tidak kalah kalau dalam segi penghasilan daripada di kota gitu. Jadi istilahnya rezeki desa, istilahnya ya, istilahnya apa? Istilahnya itu jangan takut berusaha di desa pun banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Dan iya. Baik, Mas Suparto, terima kasih ya. Anda sudah hadir berbagi dan kita bangga juga bahwa ada orang desa belajar di kota kemudian menerapkan ilmunya di desa. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan diikuti oleh anak-anak muda di Indonesia.